Udah ada yang nonton video yang juga viral belakangan ini teman-teman. Nih, gua dari samping videonya. Seorang anak iya yang menabrak dia nabrak ayahnya gitu sampai meninggal teman-teman ya. Jadi anak ini tuh bawa mobil. Nah, dia tuh sengaja nabrakin mobil ini tuh ke ayahnya sampai meninggal teman-teman. Dan kejadian ini masih di Sumatera Barat. Oke. Nah, kenapa ini kok bisa kejadiannya seperti ini? Oke. Halo sahabatku, selamat pagi. Kebetulan aku masih punya video ya. Ini video Randy. Sempat pernah aku posting sebagai anak obesitas. Ya, hari ini dia aku posting lagi karena tidak disangka, tidak terduga ada satu kejadian. Tapi kalau dilihat sekilas teman-teman ya, ini anak sehingga menyebabkan kehilangan keterbatasan nggak sih? Ya, dia adalah Randy, anak dari almarhum Bapak Lili yang dirawat dari kecil, dijaga, disayang. Orang ini sekeluarga dulu tinggal di Jakarta ya, dan kembali ke kampungnya Batang Kabung, Pariaman, kira-kira 4 tahun yang lalu. Dan inilah Randy, anak yang sangat mereka sayangi. Tapi entah kenapa setelah tamat SMA anak ini mengalami perubahan perilaku, entah itu perilaku makan, perilaku sosial, dan perilaku keagamaannya. Jadi tapi banyak di kolom komentar ya, aku perhatikan kenapa ini anak masih bebas, kan pertanyaannya seperti itu. Karena anak itu punya keterbatasan mental. Anak ini biasanya setiap sore dibawa main oleh bapaknya karena dia selalu teriak-teriak ingin dibawa raun dengan mobil. Dengan berat hati Bapak Lili mengajak anaknya ini untuk raun seperti biasanya setiap sore. Namun di tengah perjalanan di depan puskesmas, anak ini berulah, mereka bertengkar di mobil dan si bapak pun turun. Entah kenapa si bapak turun. Akhirnya Randy, kenapa nih ya, kok tiba-tiba tuh dia nabrak entah dari kekuatan dia dapat dari mana, entah keberanian dia dapat dari mana, ditabrak bapaknya berulang sampai akhirnya bapaknya diam. Dan saat itu juga si bapak pergi selamanya, meninggalkannya. Saudaraku, sahabatku, ada hikmah yang kita petik dari sini. Bukan kita melarang untuk mengadopsi, tapi tentukanlah bibit yang kita adopsi itu. Jangan sampai anak yang kita adopsi justru membawa musibah bagi keluarga besar kita. Ya Allah. Inilah anak orang diadopsi tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Akhirnya anak ini membawa bencana bagi keluarganya. Tapi itu memang takdir Tuhan ya. Nah, gitulah teman-teman alasannya kenapa anak ini tuh masih bebas. Banyak yang berkomentar seperti itu. Dan sebenarnya bingung juga teman-teman ya, karena orang ini punya keterbatasan mental gitu, maksudnya punya gangguan lah ya. Dan apa ya? Tapi banyak juga yang berkomentar harusnya ini orang nggak bebas, harusnya gini. Tapi mau gimana lagi teman-teman? Yang namanya orang gangguan, kalau diajak bicara pun dia juga nggak bakalan nyambung. Jadi mungkin ini diselesaikan secara kekeluargaan, teman-teman, mungkin seperti itu, dan kita juga nggak tahu ya. Oke, untuk kejadian ini masih di Sumatera Barat teman-teman, cuman aku nggak mau spill kotanya di mana. Oke, mungkin di sini barangkali ada teman-teman yang tahu kejadian ini di mana, mohon jangan disebutkan nama kota tersebut. Oke, untuk kejadian ini semoga kedepannya untuk almarhum bapaknya semoga arwahnya tenang di sisi Allah. Dan untuk anaknya mudah-mudahan suatu saat sadar lah ya dan menyesali semua perbuatannya sih kalau menurut aku. Doa yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Amin. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa komen dan jangan lupa share video ini. Assalamualaikum.